Hai semuanya, selamat siang. Gimana kabarnya? Sehat-sehat, baik-baik ya semuanya. Ini pembacaan general reading, energi kolektif, energi banyak orang. Jadi bisa cocok di teman-teman, bisa juga enggak gitu ya. Bisa juga terbolak-balik ya pembahasannya. Kali ini tema yang mau aku bahas kamu terlihat baik-baik saja, tapi sebenarnya jiwamu sedang memberontak gitu ya. Aku melihat sih energinya memang banyak perubahan besar-besaran yang membuat dari diri kita chaos gitu ya. Terus kayak kaget gini, ini benturan apa yang terjadi, kok kenapa kita bisa ngalamin hal ini, dan apa maksud semesta hal ini hadir dalam kehidupan kita, kayak gitu ya. Dan ini juga mungkin beberapa buat temen-temen yang lagi ngerasain jiwanya kosong, kehilangan arah, atau merasa ritual ibadah kalian atau doa tidak menyentuh hatimu lagi gitu. Jadi kita lihat dari tarikan kartunya, pesannya apa yang mau disampaikan dan kenapa hal ini terjadi di kehidupan kamu gitu ya. King of Cups. Aku melihat beberapa dari kamu kalau dilihat dari energi King of Cups ini, beberapa dari teman-teman mungkin ada di situasi kamu kehilangan seseorang yang benar-benar kamu sayang gitu ya. Ini tidak terikat gender ya, bisa pasangan kamu, bisa keluarga kamu gitu ya, atau orang-orang yang berpengaruh dalam kehidupan kamu gitu ya. Dia banyak mencurahkan kasih sayangnya, empatinya gitu, dan kamu ada di tahap dimana kayak kesamber petir gitu ya, kehilangan orang ini gitu. Dan yang aku lihat lagi dari energinya, beberapa dari kamu sebenarnya banyak juga menahan sesuatu yang sebenarnya sudah tidak selaras lagi dengan kamu gitu. Akhirnya ngebom deh tuh gitu ya. Ini harus dirilis, perasaan ini, rasa ini harus dirilis gitu ya. Dan sebenarnya kalian juga dalam hati bertanya-tanya, apa sih sebenarnya maksud semesta, maksud Tuhan hadirkan hal ini dalam kehidupan aku gitu ya. Nah, aku tangkap pesannya seperti itu. Sesuatu hal yang mungkin kamu terlihat baik-baik aja, tapi jiwamu tuh sedang berontak ya. Ini kamu lagi kangen sama seseorang ini, jadi kayak kamu tuh fine-fine aja gitu ya. Tapi sebenarnya kamu tuh kangen banget sama sosok ini gitu ya. Bisa ayah, bisa ibu gitu ya. Mungkin kamu sudah ditinggalkan lebih lama dalam dipisahkan oleh kematian gitu ya. Terus mungkin sama suami atau istri, orang-orang tersayang. Pokoknya konteksnya ini adalah orang yang benar-benar berpengaruh sekali dalam kehidupanmu gitu. Dan ada satu hal juga sebenarnya, ini kayak menjelaskan let me surrender gitu ya. Gimana caranya kita menerima, berserah sama yang di atas gitu ya. Bahwa sebaik apapun orang-orang yang berpengaruh dalam kehidupan kita,
memang kodratnya kita diarahkan lagi segala pemenuhan baik jiwa, baik mental gitu ya, baik perasaan hanya kepada Sang Sumber gitu ya, yang Maha Kuasa yang menciptakan kita gitu. Dan di sini kita lihat lagi ada kartu Nine of Cups. Kamu terlihat baik-baik saja, tapi jiwamu sedang memberontak. Mungkin di sini ada sesuatu hal yang mau kamu penuhi secara batin gitu. Mungkin di beberapa tahun lalu gitu ya, atau di beberapa bulan lalu banyak sekali keinginan, harapan, tapi kamu tidak bisa serta-merta hanya bersandar pada pengertianmu sendiri gitu. Tapi kayak gimana kamu mengundang Tuhan hadir gitu ya, pencipta kita hadir dalam kehidupan kita untuk memenuhi apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi impian, apa yang menjadi cita-cita kita ya gitu ya. Nine of Cups di sini juga sebenarnya kamu nanti akan di line di suatu tempat, di suatu situasi yang membuat kamu nanti kedepannya tuh nyaman, tenang. Dan kenapa jiwa kamu memberontak gitu ya? Mungkin bisa jadi situasi saat ini, pekerjaan saat ini, apa yang kamu lakukan di tempat ini bukan arahnya kamu, bukan tujuannya kamu gitu. Tapi kalau berbicara soal kamu bahagia ke depannya apa enggak, bahagia gitu. Cuman ini kamu lagi dihancurkan dulu secara mental, secara kesadaran, bukan karena semesta tidak sayang sama kita, tapi memang kita mau diarahkan ke sesuatu hal yang lebih baik, yang menurut Tuhan ini adalah jalannya kita gitu. Kita mau diproses ke arah takdirnya kita gitu ya. Kalau untuk teman-teman yang percaya bahwa setiap kita yang terlahir ini memiliki kontrak jiwanya masing-masing, nah inilah sebenarnya kayak kamu tuh lagi mau diluruskan lagi sama petnya kamu, sama jalannya kamu yang sesuai dengan kontrak jiwanya kamu kayak gitu. Kita lihat lagi dari kartunya. Apa sih sebenarnya yang membuat kamu mungkin terlihat baik-baik saja, tapi sebenarnya jiwamu memberontak? Kayak the moon. Beberapa dari kita selalu terpaku di satu situasi yang membuat kita tenggelam dalam rasa kepahitan gitu ya. Seolah-olah ini ada beberapa teman-teman juga yang berpikir apakah memang sebenarnya kehidupanku akan begini terus gitu ya, apakah memang aku ditakdirkan hanya menjadi orang yang bertahan hidup saja, tidak bercahaya. Dan di sini jiwamu meminta kamu untuk bangkit dari situasi yang membuat kamu tenggelam di zona nyamanmu gitu ya. Ini bisa jadi konteksnya kamu terlalu nyaman di situasi saat ini gitu ya. Padahal dari Tuhan itu sendiri sudah merancang kamu bisa lebih dari ini sebenarnya gitu. Tapi ya kayak setiap ada permasalahan dikit, kamu kabur, kamu lari, dan ya gitu aja. Sampai kapanpun, mau kabur kemana, mau lari kemana, tetap kamu akan di-align gitu ya. Diluruskan lagi jalannya.
Bahkan kalau misalnya kita sudah dikasih pertanda tapi kitanya nggak sadar-sadar juga, nggak paham-paham juga sama pelajarannya, istilah kasarnya ya dijorokin sama semesta gitu ya. Nih biar kamu sadar gitu ya. Kenapa kamu dikasih ujian ini tuh buat apa, kayak gitu ya. Oke, kita lihat lagi dari kartunya. Yang membuat jiwamu memberontak, tapi kulit luarmu ya baik-baik aja. The Hierophant. Ya, aku ngerasa memang beberapa dari kita lagi dibangunkan kesadarannya secara spiritual, karena akan ada pembaharuan secara spiritual, secara pengetahuan yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, tapi memang itu hadir dari semesta untuk kamu gitu ya, buat belajar sebenarnya kehidupan ini apa, jati dirimu ini apa, mengingat lagi siapa dirimu, untuk apa kamu ditakdirkan di kehidupan ini, buat apa, kayak gitu ya. Akan ada kebijaksanaan yang hadir di dalam kehidupanmu, dan di sini juga mengajarkan kamu untuk lebih banyak lagi mengeksplor diri tentang karya-karya Tuhan gitu ya, yang di luar dugaanmu gitu. Dan ini buat kita semua sebenarnya mau diarahkan lagi perjalanan hidupnya ke diri sejati gitu. Yang tadinya kamu tidak bisa menemukan Tuhan di dalam dirimu, akhirnya dihancurkan sampai kamu bertanya-tanya dalam dirimu, sebenarnya untuk apa aku hidup, untuk apa aku ada di dunia, kenapa aku berelasi dengan seseorang, selalu ada aja masalah, selalu aja dipandang buruk, selalu aja ada drama-drama baru gitu ya. Ya ini sebenarnya kamu lagi mau mantikkan kebijaksanaannya gitu ya, lagi dinyalakan api kebijaksanaannya gitu. Dan aku melihat energinya di sini, kedepannya kamu nanti akan lebih baik, lebih bijaksana gitu. Makanya kenapa dihancurkan gitu ya, ngeberontak nih jiwanya, karena memang sudah minta untuk berubah sesuai dengan path-nya, sesuai dengan jalannya gitu. Oke, bottom of the deck-nya di sini ada Page of Pentacle. Banyak sekali hal-hal yang kamu pelajari gitu ya, termasuk ini beberapa dari teman-teman ada yang diruntuhkan juga keuangannya, karirnya gitu ya, sampai kayak kalian tuh bertanya-tanya kenapa hal ini terjadi dalam kehidupanku, kenapa aku harus ngalamin ini. Aku sebenarnya kekayaanku udah banyak, kerjaanku bagus, rezekiku melimpah, tapi kenapa seolah-olah dunia tidak adil, aku dihancurkan kehidupanku. Sampai titik terendah, keuanganku hilang, karirku hilang gitu ya. Pasti ada yang bertanya-tanya, ini kenapa gitu. Tapi pesan dari semesta sebenarnya di sini, kamu tenang saja. Kamu lagi diberikan semangat baru, jiwa baru, versi dirimu yang terbaru gitu ya, dimana nanti kamu bisa lebih bijaksana lagi dalam keuangan, gimana caranya nanti kamu bisa lebih bijaksana lagi dalam bekerja gitu ya, gimana nanti caranya kamu bisa lebih bijaksana lagi untuk rezeki nanti yang mau Tuhan hadirkan dalam kehidupanmu, bisa kamu pergunakan dengan lebih baik lagi begitu itu. Dan kadang sebenarnya memang kita awal-awal pasti akan marah sama yang menciptakan kita gitu ya, kenapa masalah ini datang bertubi-tubi ya. Contoh misalnya aku lihat di khalayak ramai ya, pengusaha-pengusaha, orang-orang dermawan gitu ya, aku banyak menyumbang, aku banyak memberikan kepada yang tidak mampu, rezekiku ada mengalir gitu. Tapi kenapa tiba-tiba
ada aja usahaku yang hilang, keuanganku hilang gitu ya, entah permasalahan ada keluargaku yang meninggal gitu ya. Itu kan sebenarnya tower moment juga dalam hidup ya. Tapi ini sebenarnya dari Page of Pentacle, kita diajarkan untuk tidak melekat sama hal-hal duniawi gitu ya. Tidak melekat sama hal-hal duniawi, kita tetap jalanin hidup, let's surrender to God, to divine gitu ya. Penerimaan diri tanpa denial, apa yang kamu rasakan secara batin ya, mungkin melalui ratapan tangis, kesedihan gitu, ungkapkan aja secara tulus dan jujur sama Yang Maha Kuasa, karena semesta menangkap energi kita, energi ketulusan gitu ya. Jadi apa yang kita bicarakan sama Tuhan, apa yang kita ungkapkan sama Tuhan, sama semesta, ungkapkanlah dengan kejujuran, keikhlasan, karena dari situ semesta membaca energi kita gitu. Even pun kita bertopeng, sebenarnya semesta juga bisa membaca energi kita gitu ya. Oke, di sini aku mau lihat lagi dari kartu oracle-nya. Pesan dari semesta untuk jiwamu yang sedang memberontak ini, untuk jiwa kita yang sedang memberontak gitu ya. Kita mau di-align ke arah mana, mau diberikan ke kesadaran apa gitu ya. Oke. Di sini sebenarnya pesannya, walk away from something that didn't serving you better. Heal and keep moving on. Beberapa dari kamu juga yang tadi aku jelaskan, banyak mengalami rasa sakit hati, mungkin penderitaan kehidupan, kehilangan pasangan, kehilangan orang yang kamu cintai, dikhianati pasangan, dikhianati keluargamu, baik secara mental, secara fisik gitu ya, secara material kayak gitu. Di sini semesta bilang, yang terjadi di dalam jiwamu ini sebenarnya kamu lagi diminta untuk keluar dari situasi ini, bahwa kebahagiaan di depan sana ada untuk kamu, belajar untuk menyembuhkan dan move on dari rasa sakit hati. Karena sampai kapanpun ketika kamu tidak bisa keluar dari penjara hidupmu gitu, penjara yang mengekang kehidupanmu, ya kamu akan membawa suffering ini, bahkan mohon maaf sampai kamu meninggal gitu kalau tidak ada perubahan gitu ya. Di sini karena semesta sayang sama kamu, sebenarnya hal ini mau di-align, diarahkan kamu, you deserve to be happy, kamu berhak bahagia. Tapi menuju kebahagiaan itu tidak bisa kamu hanya dengan tidur mengharapkan Tuhan turun dari langit kamu berubah, nggak bisa gitu ya. Kamu diberikan akal pikiran, diberikan kaki tangan gitu ya, to do something gitu ya, lakukan. Entah dari secara pikiran kamu ada perubahan gitu ya, ekspektasi kebahagiaan gitu ya, lakukan. Dari kakimu kamu bisa berjalan melangkah, dari tanganmu kamu juga bisa to do something gitu ya, melakukan hal-hal positif gitu ya. Kayak banyak sekarang ya orang lagi ngalamin depresi, rasa sakit hati gitu ya, healing besar-besaran, transformasi besar-besaran. Ya dia ngelakuin apa yang membuat pikirannya bisa sehat, badannya sehat, olahraga gitu ya. Apa yang membuat karena jiwanya haus, ya dia ikut sesi healing ya, kayak sound healing lah, atau ikut kelas-kelas, seminar, workshop gitu yang berhubungan dengan mental health kayak gitu. Banyak cara semesta, cara Tuhan untuk nge-align kamu ke arah yang lebih baik gitu. Oke, pesan kedua dari semesta, di proses yang membuat kamu jiwanya sedang memberontak, kamu diminta untuk sabar dalam berproses.
Proses menuju kebahagiaan ini tidak yang sekejap mata kamu langsung bahagia besoknya, tidak seperti itu. Tapi di sini ada waktu. Waktu siapa? Waktu ilahi, waktu Tuhan. Hanya Tuhan yang menentukan kapan kamu sembuh, kapan kamu harus masih berproses gitu ya. Even pun sembuh, ada naik kelas atau kurikulum-kurikulum kehidupan lainnya yang sebenarnya harus kamu pelajari, harus kita pelajari, aku juga gitu ya. Kalau ngomong soal PR, ya PR kita banyak gitu ya. PR ku juga banyak gitu. Tapi bagaimana caranya? Kita sabar tapi gerak pelan-pelan gitu ya menghadapi situasi ini, karena ya yakin aja ada sesuatu besar yang mau terjadi di depan sana. Entah contoh misalnya gini ya, kamu sabar ngejalanin semuanya, nge-break pattern, misalnya kamu adalah cycle breaker di keluarga gitu ya, memutus pola-pola lama di keluarga yang tidak sepadan dengan jiwamu. Terus kayak gimana kamu ngadepin masalah dengan ibu bapakmu, kakak adik gitu ya, atau saudara-saudara lain gitu ya. Dan ketekunan, kesabaran yang kamu jalanin pun Tuhan lihat gitu ya. Tiba waktunya kayak, oh nih anak udah harus naik kelas gitu ya. Tau-taunya nanti ada hadiahnya. Entah kamu nanti tiba-tiba ada undangan seminar lah gitu ya, undangan kelas lah, atau jalan-jalan retreat gitu ya. Kalau hadiah dari semesta tuh bukan dari apa yang kita pikirkan secara logika gitu, tapi entah ada aja orang jauh yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita gitu ya. Oke, pesannya yang ketiga, face your fear, be strong, confident, and be optimistic. You are beautiful. Dari jiwamu yang berontak ini, sebenarnya kamu diminta untuk keluar dari rasa takutmu. Tetaplah menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang percaya diri, pribadi yang lebih optimis. Karena kamu adalah indah, kamu adalah cahaya gitu ya. Nggak mungkin seseorang yang ditakdirkan menjadi cahaya dalam kehidupannya, hidupnya lempeng-lempeng aja, lurus-lurus aja, linear kayak gitu. Terkonfirmasi ya angka 2244. 22 kamu di-align sejalan dan seturut dengan jalannya semesta. 44 ada proteksi dari semesta untuk kehidupan kamu, termasuk apa yang lagi kamu alami saat ini. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat ya, ada yang lihat angel number 2244, 222, 444. Aku ngerasa begitu. Terus di sini terkait juga angka 9, ada siklus yang harus diakhiri gitu ya. Lawan rasa ketakutanmu, lawan gitu. Jadi orang yang lebih kuat lagi gitu ya. Confident, percaya diri gitu ya. Apapun lingkungan atau situasi orang sekitar mempengaruhimu, tapi kayak kamu punya rasa percaya diri buat dirimu sendiri gitu. Ikuti kata hati kemana mau ngarahin kamu gitu ya, kesuksesan kamu gitu ya, kebangkitan dirimu secara spiritual gitu ya, jadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Ini aku ngerasa memang kalian kedepannya seiring berjalan waktu akan menjadi orang yang dipandang banyak orang, dan beberapa energinya. Kenapa jiwamu memberontak? Karena memang garis takdirmu nih kedepannya adalah orang yang terkenal gitu. Jadi kamu dihancurkan dulu secara bertubi-tubi dari sisi jiwamu gitu ya. Kayak Tuhan panggil, hey kamu sadar gitu, kayak dibangkitkan kesadaran kita gitu ya, melalui rasa sakit hati gitu ya terhadap orang-orang yang berpengaruh dalam kehidupan kita gitu. Di sini lagi-lagi ada kata confident, diminta untuk percaya diri. Ini strong banget ya, karena beberapa ada dari kita yang masih ragu-ragu, takut-takut untuk maju gitu ya.
suarain aja apa yang mau kamu suarakan gitu ya, kebenaran yang emang benar-benar lahir dalam dirimu kayak gitu. Dan di sini aku merasa sering berjalannya waktu ketika kamu mulai menjalani kehidupan gitu ya, dari yang jiwamu memberontak karena kamu emang diminta untuk di-align sejalan dan seturut dengan semesta, ini akan ada positif energi yang sangat bagus, yang sangat indah. Jadi kayak kamu bakal nge-attract orang-orang sekitar tanpa kamu memang meminta gitu ya. Aku melihat energinya di sini kamu akan jadi seseorang yang disorot gitu ya. Beberapa kemungkinan ini ada teman-teman yang jadi konten kreator terkenal gitu ya nantinya, atau artis yang terkenal, atau jadi pakar-pakar gitu ya, baik secara spiritual atau yang mumpuni di bidangnya gitu ya, sehingga kamu kayak kaget, bahkan nanti kayak ngumpet-ngumpet gitu ya, saking kok bisa jadi orang terkenal sih gitu, kayak malu banget gitu jadi orang terkenal kayak gitu. Ya itu hadiah dari semesta gitu ya, banyak cara semesta untuk bantu kamu ya, dinaikkan derajatmu, dinaikkan keuanganmu, dinaikkan perkembangan karirmu kayak gitu. Asal ya kitanya percaya aja gitu ya, jalan ini ada, jalan ini hadir buat kamu kayak gitu. Di sini bottom of the deck-nya ada the universe is going to help you. Jadi jikalau kamu ngerasa sendirian dalam proses ini adalah bukan akhir, ini adalah awal. Ya kamu lagi dituntun sama semesta dalam perjalanan kehidupanmu gitu ya. Atau merasa ibadah atau doamu tidak menyentuh lagi hatimu, ini saatnya kamu masuk ke dalam relung dirimu, temukan Tuhan di sana gitu ya. Berbicara dari hati terdalam, hati yang jujur gitu ya. Apa maksud Tuhan hadirkan ini dalam kehidupanku gitu ya, apa yang mau disampaikan Tuhan dalam kehidupanku. Karena ini aku melihat dari sekian banyak pembacaan, ada portal-portal takdir baru gitu ya, kayak hidupmu lagi diatur ulang dari awal gitu. Jadi banyak dari kamu nanti di sini yang ngerasain rasa sakit hati yang keluar, mencuat, terus tiba-tiba ngerasa tangisanmu sangat-sangat deras gitu ya, kamu menangis sangat kuat, sangat deras. Gak usah takut, ini adalah bagian dari pembersihan jiwamu yang memberontak tadi pengen dibersihkan. Jadi kalau misalnya aku denger kayak semesta ngomong gini ke jiwa kamu, ke badan kamu kalau capek istirahat, tunggu sebentar ya, aku bersihkan dulu sesuatu yang ada di dalam dirimu yang sudah tidak selaras dengan dirimu. Karena kamu lagi aku tunjukkan jalan kebenaran, lagi aku berikan pengetahuan yang luas tentang semesta, tentang Tuhan. Begitu. Jadi nikmati tanpa denial apa yang lagi kamu alami gitu ya. Percayalah di atas segala-galanya Tuhan tuh memberikan sesuatu yang terbaik buat kehidupan kita gitu ya. Aku coba tarik dari kartu tarotnya lagi yang ini. Pesan dari semesta untuk jiwamu gitu ya. Setelah ini apa yang akan kamu dapatkan? Oke, Two of Cups, Eight of Pentacles, Two of Wands, Page of Swords, dan bottom of the deck-nya ada Ten of Cups. Kebahagiaan lahir batin, keluargamu diberkati, mungkin yang sudah menikah, pembelajaran kehidupan, mungkin dari sisi
percintaanmu digoncangkan, pernikahanmu tergoncangkan, tergoyahkan. Nampaknya ini adalah teguran dari semesta untuk kamu gimana caranya bisa lebih seimbang, menyeimbangkan giving and receiving dalam hubungan pernikahan. Dan untuk yang single ini nampaknya jika kamu bertanya-tanya apakah ada energi pernikahan, apakah ada kebahagiaan dalam rumah tangga, ini ada. Tapi kamu emang lagi mau dihancurkan dulu ke arah yang lebih baik. Jalannya semesta tuh lebih indah, cuman memang kita ngejalaninnya agak sakit dulu. Oke, di sini ada kartu Two of Cups. Akhir dari rasa yang memberontak dalam jiwamu, kamu akan diberikan agreement, kontrak gitu ya, komitmen. Mungkin yang single akan ada pernikahan yang indah dengan soulmate, karena bottom of the deck tadi ada Ten of Cups gitu ya. Lahir batin kamu bahagia, keuanganmu meningkat gitu ya. Kalau kamu tanya ada energi anak, untuk yang belum memiliki anak, ada anak gitu. Cuman kayak kamu lagi dibangkitkan dulu kesadarannya, kamu percaya nggak sama rencanaku? Kamu percaya nggak sama jalan yang mau aku tuju gitu ya. Ada sisi keimanan yang lagi dipertanyakan sama yang kuasa. Jadi ada testing kehidupan yang lagi dipertanyakan. Ada Eight of Pentacle, berbicara soal finansial, soal rezeki, keberkahan, keberlimpahan. Perlahan tapi pasti ini Tuhan hadirkan buat kamu. Bahkan nanti hasil jauh lebih besar gitu. Tergantung kamunya aja gimana mau sabar bertekun dalam doa. Lalu ada Two of Wands. Di sini sudah ada sesuatu hal yang kamu lirik-lirik, baik secara karir, ekspansi karir, atau kamu mau ngerjain something new gitu ya, sesuatu hal yang baru. Ini ada, kalau sudah ada arahnya ke situ, di-align sama semesta, silahkan jalani gitu ya. Lakukan dengan baik. Dan Page of Swords, akhirnya kamu banyak belajar tentang hidup ini, tentang yang terjadi gitu ya. Hubunganmu dengan anak, hubunganmu dengan orang tua, hubunganmu dengan pasangan, kamu banyak belajar sehingga kamu lebih wise, lebih bijaksana ke depannya. Oke, itu aja dari aku. Pesannya kurang lebihnya mohon maaf gitu ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan gitu ya. Dan pembacaan ini terbuka untuk siapapun, secara timeless gitu ya. Aku berharap, aku berdoa yang terbaik buat teman-teman semua. Sehat-sehat, berkah berkelimpahan, sukses di dalam perjalanan kehidupannya. See you semua. Bye-bye.